Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah untuk tema kali ini adalah memilih ikan cana dan cupang yang sehat ya. Jadi kenapa saya satukan itu cana dan cupang, karena keduanya ini mempunyai kesamaan untuk bagaimana cara memilih ikan ini yang sehat maksudnya. Karena kalau yang bagus itu selera orang ya. Misalnya ada yang suka yang motif ini, ada yang suka yang warna ini, ada yang suka yang bentuknya seperti ini. Jadi biarpun ikan itu standar kontes, tetapi kalau kita tidak tertarik ya berarti bukan ikan bagus di mata kita ya. Jadi makanya dari itu saya fokuskan ke ikan yang sehat saja. Nah, ikan sehat bisa dilihat dari bentuknya ya. Jadi bentuknya itu biasanya siripnya itu seperti ini. Jadi siripnya itu mekar ya. Kalau bunga kan ada yang kuncup, ada yang mekar. Nah, ini siripnya mekar semua. Sirip atasnya berdiri, sirip insangnya berkibar, kemudian sirip ekornya juga berkibar juga ya. Mana nih sirip ekornya, enggak kelihatan. Oke ya, jadi bisa dilihat dari situ ya. Nah, ini adalah contoh ikan cana yang sehat ya, bisa dilihat. Jadi intinya dia badannya seperti ini, siripnya berkibar seperti ini intinya. Kemudian dilihat badannya juga bersih ya, nggak ada white spot dan sebagainya. Nah, ini kemudian adalah ikan cana yang kurang sehat kalau menurut saya. Ini bisa dilihat siripnya itu kuncup. Nah, terutama ekornya nih bisa dilihat nih. Nah, ekornya kuncup. Ini tandanya dia nih sakit. Bisa jadi karena faktor suhu juga, karena kedinginan. Nah, siripnya juga kuncup, sirip insangnya tuh. Oleh karena itu nih airnya saya turunkan setengah ini. Untuk apa ya? Untuk biar dia ini suhunya tidak terlalu dingin. Bisa dilihat di sini siripnya kuncup ya, di ujungnya itu kuncup, kemudian sirip ekornya tuh kuncup, kemudian sirip insangnya juga kuncup. Ini kalau misalnya melihat ikan seperti ini sebaiknya jangan dipilih ya. Jadi pemilihan ikan cana itu mirip-mirip ikan cupang. Jadi ikan cupang yang sakit itu, yang maksudnya kondisinya tidak bagus itu juga seperti ini. Jadi kalau misalnya biarpun dia ini bagus, warnanya bagus atau sesuai dengan selera kita, tetapi kalau misalnya bentuk tubuhnya, bentuk siripnya seperti ini, kuncup seperti ini, sebenarnya jangan dipilih. Jadi ini biasanya terjadi karena faktor suhu atau faktor air yang kurang sehat ya. Jadi mungkin suhunya dingin, jadi menyebabkan si ikan cana ini menjadi kuncup. Nah, sebenarnya mirip-mirip ikan cupang ya cara memilihnya tadi itu. Jadi ikan yang sehat itu siripnya tuh biasanya seperti ini. Nah ini cupang yang sehat. Jadi siripnya tuh berkibar ya, mekar kalau ibarat bunga. Jadi siripnya itu seperti ini, sirip insangnya. Nah, ini sirip insangnya nih yang mekar seperti ini. Jadi ikan sehat, jadi bisa kita pilih. Ini juga, ini ikan sehat ini. Ini kenapa airnya pendek? Ini karena suhunya sedang dingin ya. Jadi saya pendekkan biar tidak mudah berjamur. Ikannya ini tidak mudah berjamur karena suhu yang dingin. Kemudian di sini saya kasih daun ketapang, jadi warnanya airnya agak kuning. Karena kalau tidak, ini kalau untuk cuaca yang sedang dingin seperti ini biasanya nanti terus jamur, terus kuncup, terus pindah alam. Nah, ini sehat ini, jadi bisa dipilih. Nah, kemudian saya akan cari ikan yang sakit ya. Nah, ini contoh ikan yang sakit ya. Jadi bisa dilihat sirip-siripnya itu agak kuncup ya. Ini bisa dilihat, ini saya kasih air apa ini, air RO, bukan air RO, air galon, air kemasan ya. Jadi biar lebih sehat ya. Nah, bisa dilihat ini siripnya, kondisi badannya seperti lemes kayak gini ya. Jadi siripnya juga kurang bagus, siripnya masih kuncup kayak gini. Jadi ini kalau misalnya di toko atau di kios ikan hias Anda melihat ikan yang seperti ini jangan dipilih karena ini kondisinya sakit. Tapi ini masih bisa disembuhkan kalau yang seperti ini.
Kalau yang akan pindah alam tuh bentuknya bukan seperti ini. Biasanya nanti siripnya itu seperti jarum. Jadi ini kan siripnya masih apa ya? Mana? Masih masih berkembang seperti ini. Nah, kalau sudah kuncup seperti jarum itu biasanya nanti akan pindah alam. Nah, ini seperti ini, dia sampai loncat-loncat seperti ini biasanya itu terjadi karena jamur ya. Jadi jamur-jamur yang ada di tubuhnya itu dia merasa gatal, akhirnya dia ingin loncat keluar air, jadi untuk membersihkan parasit-parasit. Jadi ini juga salah satu ciri ikan yang sakit ya. Jadi dia ingin keluar, si ikan cupang ini. Ini pasti siripnya kuncup, kita cek ya. Nah ini kan dia ingin loncat-loncat. Ini ciri-ciri adalah ikan yang sedang sakit. Jadi dia ini mungkin banyak sekali parasit yang ada di tubuhnya, jadi dia ingin keluar. Nah, kemudian ada contoh ikan yang sakit lagi. Nah, ini kan yang sakit ini kemungkinan pindah alam. Ini sudah sirip atasnya kuncup. Nah, ini sudah susah diobati. Kalau yang kayak gini ini biasanya umurnya tinggal berapa hari. Jadi untungnya yang sakit-sakit seperti ini tuh cuma sedikit persentasenya. Jadi memang musim penghujan ini banyak sekali kan yang sakit ya. Jadi biasanya, jadi solusinya biar tidak sakit ya ini selalu kita ganti air tiap hari. Kalau untuk yang tempatnya kecil seperti ini ya, jadi sehari ganti air, kemudian dikasih daun ketapang atau dikasih garmikan. Kalau saya biasanya air segini aja, kasih daun ketapang, ya sudah gitu aja. Nanti biasanya ikannya akan sehat. Kemudian besoknya ganti lagi air, jadi memang cuacanya ini sedang tidak bagus ya. Jadi kemarin itu waktu saya pesan ikan tuh juga sama pengepulnya atau petaninya tuh, dia bilang ikannya lagi sakit, jadi tidak dikirim. Dia hanya mengirim satu kantong aja ikan yang lain. Jadi saya pesan ikan 2 kantong, maksudnya yang satunya tuh sedang sakit ikannya. Jadi sampai sini ikannya tuh ya kayak gini posisinya, kayak kuncup, kayak mungkin ada white spotnya dan sebagainya. Jadi memang untuk cuaca yang dingin seperti ini, solusinya biasanya kalau untuk saya untuk merawat ikan hias biasanya ya airnya dibikin sedikit aja, biar tidak terlalu dingin. Tetapi kelemahannya dia nanti akan mudah sekali kotor, karena dia akan sering buang kotoran, kasih makanan, kemudian mungkin nanti kotor. Jadi solusinya ya tiap hari harus diganti. Kalau saya biasanya ganti memakai air endapan ya, tapi kadang juga air keran. Kalau misalnya ikan ini sudah lama di tempat kita, misalnya sudah 1 bulan 2 bulan, itu bisa langsung pakai air keran yang ada, yang langsung dari sumur. Tetapi kalau misalnya ikan baru yang masih beradaptasi, maksudnya itu kita jangan langsung pakai air yang dari keran, tapi sebaiknya air yang endapan ya. Jadi kalau nanti dia karena nanti ada resikonya itu adalah dia nanti akan susah untuk beradaptasi. Jadi usahakan memakai air endapan dulu. Nanti kalau misalnya sudah berbulan-bulan atau 1 bulan minimal ada di tempat kita, itu bisa langsung pakai air keran. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya itu sudah aman ya. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.